Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nadila Putri dengan NIM 2204045011068 dari kelas B Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar angkatan 2022. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan individu sebagai tugas UTS mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Zulfikri SPD MPD. Mengenai materi perkembangan individu, saya akan menjelaskan 4 poin utama, yaitu teori-teori perkembangan, tahap-tahap perkembangan, tugas-tugas perkembangan secara umum, dan tugas perkembangan pada masa bayi dan kanak-kanak. Teori-teori perkembangan. Secara umum, teori-teori perkembangan mencakup teori psikodinamika, teori yang berorientasi faktor biologis, teori yang berorientasi faktor lingkungan, dan teori interaksionisme. Teori psikodinamika Sigmund Freud. Teori psikodinamika Sigmund Freud lebih dikenal dengan istilah teori psikoanalitik. Freud sebagai konseptor psikoanalitik memandang bahwa anak yang baru dilahirkan memiliki dua kekuatan energi biologi, yaitu libido dan nafsu mati. Kedua kekuatan itu menguasai semua orang melalui proses konsentrasi energi psikis terhadap suatu objek atau suatu person spesifik. Menurut teori psikodinamika Sigmund Freud, struktur anak pada waktu dilahirkan terdiri dari das Es yang mendorong anak untuk memuaskan nafsu-nafsunya. Karena adanya pengaruh lingkungan, das Es dalam perkembangannya menimbulkan struktur das Ich yang berfungsi sebagai penentu terhadap dunia luar. Kemudian, karena adanya pengaruh lingkungan pula, termasuk pengaruh orang tua, terbentuklah das Über-Ich yang berfungsi mengatur perilaku das Ich dan tuntutan-tuntutan yang bersumber dari das Es. 2. Teori yang berorientasi faktor biologis. Teori yang menekankan faktor biologis menitik beratkan pengaruh faktor bawaan atau keturunan, termasuk faktor bakat atau keadaan psikofisik yang dibawa sejak lahir. Sebagai contoh, konsep biologis mengidentifikasi perilaku agresi dan kekerasan berdasarkan mekanisme biologis yang spesifik. Ketiga, teori yang berorientasi faktor lingkungan. Konsep lingkungan adalah kelompok konsep yang mementingkan pengaruh lingkungan terhadap perkembangan anak, termasuk konsep-konsep belajar dan konsep-konsep mengenai sosialisasi yang bersifat sosiologis. Konsep belajar sosial mulai dikenal sekitar tahun 1930-an di Universitas Yale ketika Clark-Hull mengadakan seminar yang membahas konsep ini. Konsep belajar sosial memandang belajar sebagai suatu bentuk perubahan perilaku seseorang dalam disposisi atau potensi yang bersifat relatif tetap dan tidak disebabkan oleh pertumbuhan. Teori interaksionisme. Teori ini lebih dikenal dengan istilah teori perkembangan kognitif Piaget. Jane Piaget lahir di Neuchâtel, Switzerland pada tahun 1896 dan wafat pada tahun 1980. Menurut Piaget, perkembangan adalah suatu proses perubahan sebagai hasil dari proses belajar yang merupakan kombinasi atau interaksi dari pembelajaran, pengalaman, dan kematangan. Konsep interaksionisme mementingkan perkembangan intelektual dan moral seseorang. Tahap-tahap perkembangan. Menurut Erikson, tahap perkembangan pada manusia terbagi menjadi 8 tahap. Pertama, perkembangan pada masa bayi, yaitu usia 0-1 tahun. Kedua, perkembangan pada masa kanak-kanak, yaitu pada usia 1-2 tahun. Ketiga, perkembangan pada masa prasekolah, yaitu pada usia 2-6 tahun. Keempat, perkembangan pada masa sekolah, yaitu pada usia 6-12 tahun. Yang kelima, perkembangan pada masa remaja, yaitu pada usia 12-18 tahun. Keenam, perkembangan pada masa dewasa awal, yaitu pada usia 19-40 tahun. Yang ketujuh, perkembangan pada masa dewasa pertengahan, yaitu pada usia 40-65 tahun. Yang kedelapan, perkembangan pada masa dewasa akhir atau masa tua, yaitu pada usia di atas 65 tahun.
Tugas-tugas perkembangan secara umum. Pada dasarnya, perkembangan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih maju. Perubahan tersebut adalah perubahan psikofisik sebagai hasil dari pematangan fungsi-fungsi psikis dan fisik seseorang yang ditunjang oleh faktor lingkungan dan proses belajar. Perkembangan fisik berkaitan dengan perubahan fisik, sedangkan perkembangan psikis berkaitan dengan perkembangan sosial, emosional, intelektual, dan spiritual seseorang. Pakar Psikologi Perkembangan Indonesia, Nuryoto, menggolongkan fase-fase kehidupan manusia ke dalam 3 kategori utama. Yang pertama, masa progresif, yaitu pada usia 0-25 tahun. Pada masa ini, individu akan tumbuh dan berkembang, baik dari segi fisik, psikis, maupun sosial dari kondisi yang sangat sederhana menuju ke arah yang lebih sempurna. Kedua, masa statis, yaitu pada usia 25-50 tahun. Pada masa ini, individu telah mengalami perkembangan kematangan secara menyeluruh dan sempurna. Yang ketiga, masa regresif, yaitu pada usia di atas 50 tahun. Pada masa ini, seseorang akan mengalami kemunduran, khususnya kemampuan fisik, sedangkan kemampuan psikis mungkin bisa saja meningkat atau masih bisa dipertahankan. Tugas-tugas perkembangan pada masa bayi dan kanak-kanak. Menurut Harlek, masa bayi dan masa awal kanak-kanak mempunyai beberapa tugas perkembangan, yaitu 1. Anak belajar untuk merasakan gerakan-gerakannya, kedua, belajar untuk memakan makanan padat, ketiga, belajar duduk, keempat, belajar merangkak, berdiri dan berjalan, kelima, belajar berbicara, keenam, belajar mengendalikan pembuangan kotoran tubuh, ketujuh, belajar untuk menerapkan antara benar dan salah, dan belajar untuk mengembangkan hati nurani. Mungkin itu saja materi yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.